Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Margareta Hartiono, NIM N1D1 19075. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bilingualisme dan diglosia. Baik, langsung saja. Pengertian bilingualisme. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Dari istilah secara harfiah, sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu, yaitu berkenan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Secara sosiolinguistik, secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, tentunya seseorang harus menguasai kedua bahasa itu. Pertama, bahasa ibunya sendiri atau bahasa pertamanya disingkat B1. Dan yang kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya disingkat B2. Orang yang dapat menggunakan kedua bahasa itu disebut orang yang bilingual, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasawan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasawan. Selain istilah bilingualisme dengan segala jabarannya, ada juga istilah multilingualisme, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga keaneka-bahasaan, yakni keadaan digunakannya lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Hubungan bilingualisme dengan individu. Hubungan antara bilingualisme dengan individu ini telah lama menarik perhatian orang. Berbagai macam kajian yang membandingkan penampilan bilingual dengan monolingual dalam berbagai pengukuran intelijensi untuk melihat ada tidaknya pengaruh positif dan negatif bilingualisme terhadap intelijensi. Kajian hubungan antara bilingualisme dengan individu ini dapat dibedakan dalam dua periode, yaitu periode sebelum 1960 dan periode sesudah 1960. Berdasarkan cara pemodelahannya Reynolds, bilingualisme dibedakan atas dua macam. Pertama, pemodelahan dua bahasa secara serempak pada usia dini dan dalam konteks alamiah, atau balanced bilingualism. Kedua, pemodelahan bahasa kedua setelah bahasa pertama ketika dewasa dan setelah memasuki pendidikan formal, atau unbalanced bilingualism. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian diglosia. Diglosia adalah situasi bahasa yang relatif stabil. Tempat selain dialek utama yang mungkin termasuk bahasa baku atau bahasa region. Terdapat ragam yang ditampilkan yang sangat berbeda dan sangat terkodifikasi, atau seringkali tata bahasa lebih kompleks. Alat kumpulan literatur tertulis yang besar dan terhormat, baik dari masa lalu atau dalam masyarakat ujaran lain, yang umurnya dipelajari melalui pendidikan resmi dan digunakan bagi kebanyakan tujuan-tujuan lisan resmi dan tertulis, tetapi tidak digunakan sebagai bahasa harian di sektor manapun dalam masyarakat. 9 topik diglosia menurut Ferguson. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Menurut Furgon, dalam masyarakat diglosia terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi bahasa pertama disebut dialek tinggi atau disingkat dialek T atau ragam T. Dan yang kedua disebut dialek rendah, disingkat dialek R atau ragam R. Distribusi fungsional dialek T dan dialek R mempunyai arti bahwa terdapat situasi di mana hanya dialek T yang sesuai untuk digunakan, dan dalam situasi lain hanya dialek R yang bisa digunakan. Fungsi T hanya pada situasi resmi atau formal, sedangkan fungsi R hanya pada situasi informal dan santai. Yang kedua adalah prestise.
Dalam masyarakat diglosia, para penutur biasanya menganggap dialek T lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang dan merupakan bahasa yang logis. Sedangkan dialek R dianggap inferior, malah ada yang menolak keberadaannya. Dalam masyarakat Melayu atau Indonesia, beberapa puluh tahun yang lalu, juga ada pembedaan bahasa Melayu T dan bahasa Melayu R, di mana yang pertama menjadi bahasa sekolah dan yang kedua menjadi bahasa pasar. Ketiga, warisan kesastraan. Pada 3 dari 4 bahasa yang digunakan Ferguson sebagai contoh terdapat kesusastraan di mana ragam T yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat bahasa tersebut. Kalau ada juga karya sastra kontemporer dengan menggunakan ragam T, maka dirasakan sebagai kelanjutan dari tradisi itu, yakni karya sastra harus dalam ragam T. Tradisi kesusastraan yang selalu dalam ragam T ini menyebabkan kesusastraan itu menjadi asing dari masyarakat umum. Yang keempat, pemerolehan. Ragam bahasa T diperoleh dengan mempelajari dalam pendidikan formal, sedangkan ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman sepergaulan. Oleh karena itu, mereka yang tidak pernah memasuki dunia pendidikan formal tidak akan mengenal ragam T sama sekali. Mereka yang mempelajari ragam T hampir tidak pernah menguasainya dengan lancar, selancarnya penguasaannya terhadap ragam R. Kelima, standarisasi. Karena ragam T dipandang sebagai ragam yang bergengsi, maka tidak mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap ragam T tersebut melalui kodifikasi formal, kamus, tata bahasa, petunjuk lafal, dan buku-buku kaidah untuk penggunaan yang benar ditulis untuk ragam T. Sebaliknya, ragam R tidak pernah diurus dan diperhatikan. Keenam, stabilitas. Kestabilan dalam masyarakat diglosis biasanya telah berlangsung lama di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat itu. Pertentangan atau perbedaan antara ragam T dan ragam R dalam masyarakat diglosis selalu ditonjolkan karena adanya perkembangan dalam bentuk-bentuk campuran yang memiliki ciri-ciri ragam T dan ragam R. 7. Gramatikal. Ferguson berpandangan bahwa ragam T dan ragam R dalam diglosia merupakan bentuk-bentuk dari bahasa yang sama, namun di dalam gramatikal ternyata terdapat perbedaan. 8. Leksikon. Sebagian besar kosakata pada ragam T dan ragam R adalah sama, namun ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R, atau sebaliknya. Ada kosakata pada ragam R yang tidak ada pasangannya pada ragam T. Yang kesembilan atau yang terakhir, fonologi. Dalam bidang fonologi, ada perbedaan struktur antara ragam T dan ragam R. Perbedaan tersebut bisa dekat, bisa juga jauh. Ferguson menyatakan sistem bunyi ragam T dan ragam R sebenarnya merupakan ragam tunggal. Namun fonologi T merupakan sistem dasar, sedangkan fonologi R yang beragam-ragam merupakan subsistem atau parasistem. Selanjutnya, hubungan bilingualisme dan diglosia. Yang pertama, diglosia dan bilingualisme. Diglosia dan bilingualisme pada tipe ini, dua penggunaan bahasa terjadi. Ada kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih dari nada kebiasaan menggunakan bahasa tinggi dan rendah. Kedua, bilingualisme tanpa diglosia. Dalam masyarakat yang bilingualis tetapi tidak diglosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual. Namun mereka tidak membatasi penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Ketiga, diglosia tanpa bilingualisme. Di dalam masyarakat yang beriringan, diglosia tapi tanpa bilingualisme terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok ruling group yang hanya bicara dalam bahasa T. Sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara bahasa R. Situasi diglosia tanpa bilingualisme banyak kita jumpai di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama.
4. Tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingual tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil. Yang dewasa ini tentunya sukar ditemukan. Masyarakat yang tidak diglosia dan bilingual ini akan mencair apabila telah bersentuhan dengan masyarakat lain. Sekian penjelasan mengenai bilingualisme dan diglosia. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.